Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala kesempatan dan waktunya, sehingga kemudian kita masuk dalam pertemuan yang ketiga pada hari ini. Di pertemuan kita hari ini adalah masih terkait dengan pembahasan kita, ya. Pembahasan kita yang pertama adalah bagaimana pengembangan wirausaha dan UMKM. Ini topik pembahasan kita pada pertemuan yang ketiga ini. Terus selanjutnya yang kedua adalah akuntansi manajemen usaha. Ya. Kemudian yang terakhir yang ketiga adalah keuangan dan UMKM. Jadi ketiga inilah yang akan menjadi topik pembahasan kita di pertemuan yang ketiga ini, bagaimana pengembangan wirausaha, kemudian UMKM, kemudian akuntansi manajemen usaha, dan kemudian keuangan dan UMKM. Nanti kemudian juga di pertemuan selanjutnya, pembahasan selanjutnya, kemudian kita bisa lebih memahami apa sih sesungguhnya yang menjadi topik pembahasan yang ketiga atau substansi pembahasan yang ketiga ini. Nah, mengembangkan wirausaha dan UMKM, ya tentunya saya kira ada beberapa hal yang harus dilakukan, ya. Kemudian akuntansi manajemen usaha, saya kira ini terkait dengan model pencatatan dan kemudian keuangannya, itu juga terkait dengan finansialnya atau proyeksinya. Nah, baik, selanjutnya kita melihat itu bagaimana sih sebenarnya kondisi UMKM di Indonesia selama masa pandemi COVID-19 ini. Ini menjadi satu tren global yang terjadi hari ini, di mana sektor usaha itu, usahanya pada sektor kecil dan mikro itu yang kemudian mengalami banyak tantangan di masa pandemi COVID-19 ini, karena tidak adanya suatu ruang aktivitas. Dan itu masih mending di tahun 2021 ini, karena sudah ada siklus ataukah sebuah pergerakan dari UMKM. Masih beda di tahun sebelumnya, di tahun 2020, di mana UMKM itu sangat kecil aktivitasnya, walaupun itu sebenarnya adalah satu sektor yang sangat diinginkan oleh semua pihak, khususnya pemerintah, bagaimana kemudian mampu memberikan sebuah kontribusi ataukah mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya pada sektor lokal dan provinsi. Nah, ini kita lihat itu pada bagian pertama, kita lihat itu adalah permasalahannya adalah di COVID-19. Nah, di COVID-19 ini apa sih sesungguhnya dengan yang terjadi di masa pandemi COVID-19 tadi? Nah, masa pandemi krisis itu COVID-19. Kemudian kedua adalah di masa COVID-19 tadi kita membahas di atas adalah kondisi umum UMKM di Indonesia. Nah, tadi permasalahan dasarnya adalah COVID-19. Kemudian yang kedua ini adalah orientasi pasar. Bagaimana sih orientasi pasar itu? Ya, itu lebih bisa memiliki adaptasi terhadap perkembangan yang ada dikarenakan oleh sebuah permasalahan tadi adalah permasalahan COVID-19. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah orientasi pelanggan. Ya, bagaimana sih pelanggan ini sesungguhnya? Karena tidak semua pelanggan itu sama mindsetnya hari ini, itu sudah pasti banyak sebuah terjadi perubahan oleh karena adanya beberapa kendala, atau bukan kendala sih, adanya sebuah kondisi yang mengharuskan mereka terjadi namanya reorientasi ataukah sebuah orientasi dalam pelanggan itu yang ketiga. Terus kemudian yang keempat adalah orientasi inovasi, ya. Jadi bagaimana kemudian UMKM ini harus memiliki sebuah inovasi yang terkait dengan kondisi real yang terjadi hari ini. Misalnya kemarin itu kita masih bicara dalam satu pendekatan yang sifatnya luring. Sekarang di masa pandemi COVID-19 itu lebih kecenderungan pada aspek daringnya. Nah, ini orientasi inovasi. Bagaimana memasarkan produk tersebut itu kemudian lebih inovatif, ya, yang kemudian lebih update, khususnya dalam generasi milenial itu yang lebih pas untuk kemudian dilakukan, diakselerasikan. Itu. Kemudian yang kelima adalah orientasi hubungan. Jadi memiliki satu hubungan. Hubungan apa yang dimaksud di sini adalah hubungan mengkorelasikan dari satu zona ke zona yang lain, ya.
dari satu tempat ke tempat yang lain. Orientasinya adalah jangan hanya dalam satu zona saja, akan tetapi bisa pada orang lain. Ataukah kemudian dalam orientasi hubungan ini, bagaimana semua kerabat kita itu bisa terlibat. Ya, caranya ataukah sebuah metodenya adalah memberikan mungkin peran di situ. Nah, inilah yang dimaksud dengan orientasi hubungan yang lebih lebih apa ya? Lebih netralnya itu dibahas dengan istilah jejaring. Nah, itu yang kelima. Dan kemudian yang keenam adalah orientasi interaksi. Jadi tetap harus kita melakukan sebuah proses interaksi yang intens ataukah yang harus dilakukan secara sustainable ataukah secara berkelanjutan untuk menjaga bagaimana satu usaha kita itu tetap bisa berjalan. Karena dulu kami punya prinsip seperti ini bahwa satu kegiatan itu mesti harus dilakukan yang namanya pada kali ini adalah orientasi interaksi. Bagaimana kemudian kita melahirkan yang namanya sebuah cerita bersambung antara satu orang ke orang lainnya. Nah, ini yang melakukan ini kan adalah sebuah interaksi, dan ini itu sangat bersifat secara luring maupun secara daring kalau orientasi interaksinya. Nah, di ketujuh adalah orientasi stakeholder. Maksudnya stakeholder di sini adalah semua orang yang terlibat, ya semua orang yang berkepentingan itu mesti harus memiliki keterlibatan dalam satu hubungan tadi adalah tadi interaksi, bagaimana kemudian mereka semuanya itu memiliki posisi dalam memasarkan usaha kita. Ya, itulah yang dimaksud dengan orientasi stakeholder. Nah, yang ke-8 ini adalah kesuksesan. Ketika ke-7, 6 ini tadi, di masa pandemi COVID-19 ini kemudian kita lakukan, saya kira pada posisi 8 sisa kita menikmati hasil atas proses yang kita lakukan. Dan itu adalah sebuah kesuksesan. Dan tentunya saya kira ini hanya menjadi sebuah gambaran. Secara teoritis, ya tentu itu adik-adik sekalian itu masih harus lebih banyak mengkaji, lebih banyak membaca beberapa referensi-referensi lain yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya update atau secara kekinian hari ini. Ya, jangan biarkan waktu kalian itu untuk kemudian tidak membaca satu perkembangan yang ada saat ini, karena perkembangan itu begitu cepat, apalagi itu di masa digital seperti sekarang ini. Nah, itu sekarang kita masuk dalam bagaimana sih pengembangan UMKM? Tadi itu kan kita bicara dalam sebuah pendekatan bagaimana UMKM itu bisa berjalan. Sekarang kita masuk dalam bagaimana pengembangannya. Nah, pada poin pertama adalah ketika UKM itu mau berkembang, maka tentu dia harus memiliki yang namanya akses pasar. Akses pasar yang dimaksud adalah semua pasar yang dimaksud bukan lagi yang ada di pasar daya, yang ada di pasar sentral, tidak lagi dari situ. Tapi pasar adalah semua orang itu bisa mengakses. Ya, karena pasar itulah yang saya katakan kalau pasar itu kita harus mampu menciptakan satu ruang yang sifatnya blended. Mau bisa luring, mau bisa daring. Ya kan seperti itu. Model pembelajaran kita pun seperti itu, sifatnya blended hari ini. Cuma karena saya ya secara pribadi itu lebih senang dengan metode pembelajaran daring. Karena ada banyak hal yang bisa kita dapatkan di situ dan ini sangat bersentuhan dengan knowledge ataukah pengetahuan ataukah ilmu pengetahuan. Nah, itu tadi akses pasar. Terus kemudian kedua adalah akses teknologi. Nah, akses teknologi ini adalah bagaimana kemudian kita memahami yang namanya peranti-peranti teknologi yang ada untuk kemudian kita jadikan sebagai satu alat pendukung dalam hal pengembangan usaha yang kita miliki. Kemudian yang ketiga adalah akses pembiayaan. Jadi akses pembiayaan ini tidak bisa lepas ya, karena segala sesuatunya itu terlepas dari hal-hal yang sifatnya bagaimana bisa menciptakan pembiayaan terhadap segala aktivitas yang dilakukan. Nah, sekarang bagaimana sih akses pembiayaan ini itu bisa dilakukan? Jadi akses pembiayaan itu bisa dilakukan ya hari ini kalau misalnya mau mengembangkan usaha, ini kan sudah ada model KUR misalnya atau peminjaman ke bank-bank yang lainnya. Sifatnya dalam bentuk program lain itu bisa dilakukan. Yang penting rasionalisasi kita untuk kemudian meyakinkan kepada pihak bank bahwa rasionalisasi keuangan ataukah prospek usaha kita seperti ini. Ya, bank akan memberikan akses pembiayaan itu dalam hal peningkatan usaha kita.
karena bank juga prinsipnya sama ya dengan UMKM, cuma kan skalanya lebih tinggi. Yang mau mereka cari adalah oriented profit juga ya. Oke. Nah, kemudian di yang keempat ini adalah akses informasi. Jadi bagaimanapun UMKM itu harus memiliki informasi. Nah, sekarang di informasi ini yang paling penting saya kira harus Anda lakukan adalah ketika Anda memiliki satu produk, maka tentu informasikanlah kepada yang lain. Caranya apa? Anda tidak perlu lagi pakai biaya promosi hari ini. Tapi Anda sudah bisa melalui media sosial Anda. Bikin seluruh akun-akun media sosial di kalian yang kemudian itu ya usahanya itu bisa disampaikan melalui sana ya, melalui sana. Dan saya kira ini adalah bagian daripada informasi kepada orang lain tanpa kemudian kita harus melakukan pengeluaran pembiayaan lagi. Oke, kita masuk ke bagaimana sih UMKM itu bertahan di masa pandemi ya. Bagaimana sebenarnya kita melihat itu pada UMKM ya, kemudian di bawahnya adalah the success. Nah, mari kita lihat. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah, ini langkah pertama. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana menciptakan kebutuhan konsumen. Sehingga kemudian UMKM itu bisa bertahan di masa pandemi COVID-19. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana menciptakan sebuah inovasi. Inovasi maksudnya di sini adalah inovasi baik dari segi labelingnya dan kemudian servisnya. Bagaimana kemudian servis itu tetap, label itu harus packagingnya misalnya itu lebih bagus, dan servisnya bagaimana memberikan pelayanan terhadap konsumen ya, karena tadi itu adalah kebutuhan konsumen. Yang kemudian kedua adalah inovasi. Inovasi yang dimaksud di sini adalah inovasi yang berdasarkan dalam tingkatan kebutuhan para konsumen tersebut ya, baik itu secara label maupun secara servis atau pelayanan. Nah, kemudian yang ketiga adalah penelitian dan pengembangan. Jadi ini penting. Kenapa kita ini mesti harus sekolah? Supaya kita bisa lebih mengupgrade pengetahuan kita. Cara mengupgrade pengetahuan itu adalah dengan melakukan yang namanya penelitian. Ya, penelitian yang dimaksud di sini adalah melakukan observasi. Ya, mungkin karena kalian itu belum terbiasa dengan kata penelitian. Penelitian sebenarnya itu pada saat Anda pergi bertanya kepada orang bagaimana ini, atau tanyakan ke pelanggan, apakah Anda senang dengan itu, sudah bagian daripada penelitian sebenarnya. Nah, hasil dari situ kemudian konsumen tadi mengatakan bahwa ada langkah baiknya seperti ini, seperti ini. Itu sudah masuk dalam hal yang sifatnya pengembangan. Jadi tadi itu adalah mempertanyakan apa yang menjadi kebutuhan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen atau tidak. Tadi sudah ada inovasinya, maka apakah ini layak atau tidak? Ya, kalau misalnya konsumen mengatakan layak, tetap memberikan sentuhan inovasi. Sehingga kemudian itulah yang dimaksud dengan pengembangan. Oke, yang keempat ini adalah tidak cepat berpuas diri. Jadi kalau misalnya produk kita ini sudah bagus, sudah diterima oleh konsumen, ya jangan langsung merasa puas, tapi harus ada peningkatan yang lebih ekstra lagi yang harus dilakukan. Yang tadinya pelanggan kita ini mungkin 2, sekarang bagaimana besok bisa menjadi 3 dan 10. Ya, itu. Kemudian di poin kelima, ya, poin kelima itu adalah regenerasi. Jadi kalau misalnya kita sudah menganggap bahwa kita sudah tidak bisa, harus ciptakan regenerasi yang bisa melanjutkan usaha kita. Sehingga kalau misalnya kan begini, ada beberapa usaha itu karena orang tuanya sudah meninggal, karena orang tuanya tidak menciptakan regenerasi, seiring tidak adanya orang tuanya atau yang menangani pertama kali, maka dengan itu juga usahanya itu tidak bisa berjalan lagi. Ya, berjalan 1 tahun 2 tahun, masuk ke 3 tahun itu sudah redup, dan tahun keempat itu sudah mulai tidak ada. Gitu. Nah, yang kelima tadi itu ada regenerasi. Yang keenam adalah hubungan baik vendor, supplier, dan distributor. Jadi maksudnya kalau misalnya kita ini UKM kita ini membutuhkan yang namanya gula merah, ya kita harus membangun hubungan baik yang membuat gula merah, ya begitu yang lain. Nah, kemudian yang ketujuh adalah berhimpun dalam organisasi UMKM. Jadi kalau misalnya ada itu kan setiap daerah atau setiap tempat itu pasti ada organisasi UMKM-nya. Ya kalau misalnya belum ada, kenapa tidak? Kalau kita sudah lebih dari 2 orang, kita ciptakan. Ya. Walaupun misalnya dalam usaha yang berbeda, tapi kan itu mungkin tidak. Itu sangat tidak mungkin kalau hanya 1-2. Satu kampung saja itu misalnya ya di satu desa, dalam satu dusun itu
itu sudah beberapa pelaku UMKM di situ. Salah satunya adalah yang penjual kelontongan. Nah, itu kita bisa menghimpun itu dalam satu organisasi yang kita maksud dengan UMKM, karena itu memang sudah masuk dalam UMKM, usaha kecil, menengah, kecil, dan mikro. Nah, itu. Kemudian yang ke-8 adalah kolaborasi. Nah, ini kolaborasi. Kolaborasi itu adalah kebersamaan, bagaimana kita menciptakan ruang kebersamaan itu. Kenapa kolaborasi itu penting? Supaya kita bisa lebih mengekspansi apa-apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, kalau misalnya ini dilakukan secara keseluruhan, ya, maka tentu adalah kesuksesan pasti akan kita dapat. Lagi-lagi kita harus bicara dalam sebuah pendekatan sukses. Kenapa? Sukses itu tidak hadir begitu saja, tapi sukses itu hadir dalam sebuah pendekatan proses. Tidak ada kesuksesan ya tanpa ada sebuah proses. Nah, itu. Sekarang mari kita lihat itu. Bagaimana kita memulai sesuatu. Ya, di tahap awal itu bagaimana UKM masa kini sehingga kemudian dia bisa bertahan. Ya. Nah, kemudian masuk pada step kedua adalah UMKM itu tadi saya katakan adalah bagaimana dia memiliki yang namanya piranti jaringan ataukah informasi. Nah, kemudian kita masuk dalam pendekatan yang step 2. Setiap UKM harus memiliki media sosial. Untuk mendapatkan media sosial sebagai channel pemasaran utama. Nah, ini yang dimaksud pemasarannya. Jadi lokasi pemasaran utama kita itu adalah jalur utama pemasaran kita itu adalah melalui media sosial. Media sosial itu penting. Jangan hanya karena kita punya media sosial hanya untuk menggambarkan bahwa kita gagah, kita cantik dan segala macam. Sehingga kemudian kita ada produk pun namun harus kita pasarkan di dalam sana. Ya, makanya jangan salah. Hampir setiap media sosial yang ada yang sisa ada di dalam itu adalah saling penjual semua. Nah, itu penting karena mereka memahami ini. Kemudian pada tadi itu adalah kedua, pada tahap ketiga adalah cash flow atau keuangan itu terjaga dan sehat. Karena ini penting. Kalau keuangan itu tidak terjaga dan sehat, maka UMKM tadi itu akan kembali ke belakang. Tidak naik ke atas, tapi dia kembali ke belakang. Ya. Nah, arus kas merupakan hal yang terpenting dalam bisnis. Kenapa penting? Untuk mengukur apakah ada profit ataukah keuntungan yang didapatkan ataukah kemudian mengalami kerugian. Sehingga arus kas itu sangat penting dalam bisnis. Sehingga kemudian juga itu bisa kita mengukur apakah hari ini penjualan kita sebanyak ya dengan penjualan yang kemarin. Bagaimana proyeksi ke depannya dengan melihat yang ada berdasarkan arus kas penjualan tadi. Nah, itu. Poin keempat adalah plan action. Plan action maksudnya adalah rencana aksi. Ya. Bagaimana aksi-aksi itu? Karena tadi itu yang saya maksud bahwa sudah ada arus kas pembukuan untuk melakukan pembukuan sehingga kemudian kita melahirkan lagi yang namanya plan action. Plan action ini adalah untuk bisa lebih mengupgradekan kinerja UMKM atau usaha kita. Nah, di plan action itu adalah cek status persediaan barang secara berkala dan relatif. Apakah masih ada atau tidak. Jadi investasi harus jangan sampai kita melakukan penjualan melalui medsos sementara barang itu sudah tidak ada lagi. Baik. Nah, oleh karena itu selain tadi yang dimaksud dengan cek status persediaan barang itu secara berkala dan real time itu sangat penting. Nah, kalau misalnya di situ adalah untuk menjaga stok barang. Tadi saya katakan stok barang. Kalau stok barangnya itu sudah ada, ya maka pasti kita akan jawara. Ya, kita akan jawara, kita akan menjadi juara, kita akan menjadi kampiun. Karena barang kita tersedia setiap saat. Nah, sekarang ini 7 tantangan UKM di masa pandemi. Ya, saat ini. Yang pertama adalah kekurangan arus kas. Itu yang pertama. Kekurangan pencatatan itu sekarang. Kelemahannya. Kemudian meningkatnya stres dan kekhawatiran bisnis. Kenapa? Karena kondisi. Ya, kondisi yang tidak jelas sampai hari ini sehingga kemudian mereka stres ya dan kemudian mengkhawatirkan usahanya.
Dan kemudian ketiga adalah pendapatan menurun. Karena tadi itu stres, maka praktis pendapatan menurun oleh sebuah keadaan. Nah, kemudian adalah hambatan rantai pasokan. Kenapa hambatan rantai pasokan ini terjadi? Oleh karena adanya social distancing, pembatasan wilayah antara satu dengan yang lain. Seperti saat ini, ya, warga kita ini ataukah seluruh masyarakat Indonesia dilarang mudik, maka praktis hambatan rantai pasokan. Karena orang pasti berpikir kalau kita pergi ke daerah tersebut, bisa jadi kita tidak sampai, ya, ataukah ditahan disuruh kembali. Akhirnya dengan kekhawatiran tersebut memberikan hambatan rantai pasokan yang ada, ya, terkadang. Nah, kemudian yang kelima adalah gelombang ketiga atau varian ketiga COVID-19. Itu yang seperti di India hari ini. Inilah yang menjadi sangat update sebuah tantangan UKM di masa pandemi saat ini. Ya. Kemudian yang keenam itu adalah konsumen membuat perubahan. Jadi maksudnya membuat perubahan itu adalah konsumen di mana konsumen itu sudah tidak seperti dayanya yang kemarin, ya. Maksudnya keinginan yang kemarin itu masih seperti misalnya mendapatkan satu ataukah beralih fungsi pada konsumtif produk lain. Ya, oleh karena mungkin dengan kalkulasi mereka, ya, dari segi aspek pendapatan, sehingga kemudian mereka membuatkan satu perubahan di dalam perancangan, tapi tetap mungkin mereka menganggap bahwa itu tetap sama. Nah, itu. Yang kemudian yang ketujuh adalah pelanggan tidak mengetahui adanya bisnis baru. Ini semua. Jadi semakin ke sini ada bisnis baru, tapi karena kita tidak menjalankan hal-hal apa yang disampaikan tadi, sehingga kemudian para konsumen tidak mengetahui, ataukah pelanggan tidak mengetahui bahwa ternyata ada bisnis baru lagi. Jadi, adalah menjadi tantangan utama, ya, tantangan utama UKM di masa pandemi COVID-19. Jadi kita ini kalau bicara dalam aspek ini, supaya ini yang dimaksud dengan real team, ya, yang memang kekinian, up to date, maka kita harus melihat bahwa untuk saat ini yang harus dilihat adalah UKM di masa pandemi COVID-19. Itu. Nah, ini yang selanjutnya. Bagaimana sih menyusun suatu plan action itu? Small business itu. Ya, kita harus memiliki yang namanya kemampuan teknologi, kemampuan pemasaran, kemampuan peningkatan, dan kemudian bagaimana customer, kemudian strateginya jelas, dan kemudian keberhasilannya itu ada. The dash. Ya, bagaimana dia melihat sesungguhnya apa yang terjadi, ya, atau istilahnya lebih kredibel, ya, itulah yang masuk dalam smart business. Nah, bagaimana sih pengembangan wirausaha? Nah, ini pengembangan wirausaha, Anda harus semangat, sikap, dan kerja dan kinerja seseorang. Wirausaha tidak hanya didapat dari faktor keturunan, ya. Jadi kewirausahaan itu tidak dapat dari keturunan, tapi itu faktor lingkungan yang lebih dominan. Nah, di setiap daerah akan muncul calon-calon wirausaha. Anda semua harus menjadi wirausaha, sehingga kemudian itu lebih memberikan daya sanding terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Nah, bagaimana proses kewirausahaan itu? Ya, duplikasi dan peniruan contoh yang ada, pengembangan penciptaan baru yang berbeda. Kemudian adalah support faktor pribadi, pengalaman pendidikan, nilai pribadi, komitmen, motif, dan prestasi. Ya, saya kira Anda lebih banyak harus lebih melihat ini, ya, mencari referensi lainnya. Ya. Kemudian ini yang terakhir, jalan tercepat menuju kekayaan adalah wirausaha. Karena 9 dari 10 pintu rezeki adalah niaga. Dan ini dianjurkan di dalam agama. Oleh karena itu, sekiranya adik-adik sekalian ini menjadi orang yang sukses dalam atau menjadi seorang yang kaya secara materi, maka carilah pintu 9 ini. Jangan mencari pintu 1. Maksudnya adalah hari ini orang masih berlomba berkeinginan bagaimana saya menjadi seorang PNS. Tapi dia tidak pernah bicara, ya, atau kan tidak pernah berpikir bagaimana saya menjadi seorang pengusaha yang sukses. Pengusaha yang sukses itu apapun bisa dilakukan secara masa ke masa.
Tapi kalau hanya menjadi ASN, contoh ibaratnya seperti demikian, maka dia hanya mengikuti role yang ada. Ya, saya kira inilah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak atas perhatian semuanya. Ya, sekali lagi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, selamat menunaikan ibadah puasa dan menantikan sebentar lagi esok itu sudah kita laksanakan Idul Fitri. Semoga di hari yang fitri ini kita selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala rutinitas aktivitas kita, sehingga apa yang menjadi impian atau obsesi kita mampu wujudkan bersama. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat kepada semuanya dan mohon sampaikan salam kepada semua keluarga yang ada di kampung, yang ada dimanapun berada, bahwa masa pandemi COVID-19 ini kita harus lebih banyak bermawas diri, menjaga diri kita untuk kemudian bagaimana kemudian kita tetap mencapai ataukah meraih apa yang kita inginkan bersama. Akhir kata dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.